Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan instalasi dan penyiapan Laragon 5 pada Windows 7 32 bit. Sebagaimana kita ketahui saat ini mungkin Laragon itu sudah mencapai versi 6 ya dengan persyaratan harus menggunakan Windows 64 bit. Dan tentunya bagi yang ingin belajar menggunakan Laragon atau mungkin untuk develop di Laravel yang membutuhkan Laragon versi 5 32 bit, sekaligus nanti kita akan mencoba menginstal PHP versi 8 agar bisa menggunakan Laravel 9 ya, 8.1 mungkin. Sekaligus apa saja yang perlu disesuaikan, hal-hal yang lain yang perlu disesuaikan saat kita ingin menyiapkan kebutuhan itu. Sehingga komputer yang masih menggunakan sistem operasi Windows 32 bit seperti ini di VirtualBox saya simulasikan, itu masih bisa memanfaatkan dengan baik. Oke, kita lanjut saja. Misalnya, eh, ini installernya Laragon 5 sudah saya siapkan. Kita install dulu, nanti akan sekaligus saya berikan tips kalau misalnya mengalami kegagalan atau eh, kehilangan komponen yang mendukung untuk bisa menjalankan Ragon dengan baik. Untuk semua opsi kita biarkan tercentang karena kita butuhkan semua itu. Next, install. Nah, sebenarnya dia sudah disertai dengan komponen Visual C Redistributable baik 2013 maupun 2017. Namun karena suatu hal kalau nanti misalnya ada kendala, misalnya ada yang gagal terinstall untuk komponen Visual C++ Redistributable yang dibutuhkan itu, kita tetap bisa mendownloadnya sendiri dari websitenya Microsoft. Tapi jika saat menginstal tidak ada kendala, ya berarti kita tidak perlu eh, melakukan langkah-langkah tambahan. Nah, seperti ini terjadi kesalahan untuk menjalankan file temporary yang sudah dia ekstrak sendiri oleh installernya Laragon 5. Intinya ini membutuhkan file Visual C++ redistributable untuk x86 alias 32 bit 2013. Sejauh yang saya ketahui ada dua yang dibutuhkan yaitu Visual C++ redistributable 2013 dan 2017. Nah, kita oke dulu. Nah, kalau ini kita biarkan, kita tetap lanjutkan, ini bisa membuat nanti Laragonya itu error biasanya. Tapi kalau memang di start all itu tidak ada masalah ya dilanjutkan saja. Nah, sambil menunggu ini karena tadi sudah jelas yang error itu 2013, kita bisa buka situsnya Microsoft yaitu download.microsoft.com. Itu ada sudah pernah saya akses sebelumnya. Nah, kategorisasi untuk aplikasi itu tadi ada di bagian kanan ini Developer Tools. Kemudian eh, kita scroll sedikit dia ada di posisi 5 paling banyak di-download ya. C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013. Karena ini Windows 7 32 bit maka kita pilih yang x86. Next ya. Mestinya ini sudah ada di folder download saya karena tadi sebelumnya sudah saya simulasikan. Untuk saat ini kita tidak run Laragon karena masih memastikan visi Redis-nya terinstall terlebih dahulu. Jadi ini saya tidak centang terus finish. Habis itu saya jalankan visi Redis yang barusan di-download. Agree, install. Yes. Oke, setup successful. Berikutnya kita cari Laragon. Harusnya ada di sini. Dijalankan. Karena tadi itu semua
Visual C++, redistributable yang dibutuhkan itu sudah terinstall, harusnya ini tidak masalah waktu kita start oleh dia masih menginisialisasi folder data untuk MySQL. Saat ini sudah berjalan dengan baik. Nah, seperti terlihat ini kita masih menggunakan PHP 74.19 Win32, di mana nanti kalau untuk Laravel 9 ke atas itu sudah tidak memenuhi syarat minimal versinya. Kemudian saat ini juga database masih menggunakan HiDSQL. Mungkin banyak yang sudah familiar dengan phpMyAdmin, itu akan cukup merepotkan kalau tidak terbiasa. Nah, langkah pertama yang ingin saya lakukan itu mau menambahkan atau mengubah link download untuk phpMyAdmin yang terbaru. Itu ada di Quick Add, maaf di Tools, kemudian Quick Add Configuration. Nah, ternyata waktu kita mau menjalankan configuration ini sebenarnya yang dilakukan adalah memanggil Notepad++, bawaan dari Laragon. Nah, karena Laragon ini mengemasnya, Laragon versi 5 ini mengemas tools untuk Notepad++ ini adalah versi yang 64 bit. Ya, akhirnya itu juga ya. Ternyata masih mengemas yang 64 bit sehingga tidak bisa dijalankan. Ini kalau kita cari foldernya ada di sini. Nah, dia menyatakan dia didesain untuk 64 bit. Ini kita timpa saja atau kita hapus sekarang ya. Kita hapus. Terus kita downloadkan Notepad++ yang terbaru. Tapi yang 32 bit. Langsung saja Notepad++ downloads. Ini malah dapat versi terbaru paling atas 848. Tapi scroll ke bawah, downloadlah yang portable ya, 32 bit. Nah, boleh yang zip, 7 zip, tergantung Anda menggunakan aplikasinya apa untuk mengekstrak. Nah, kalau saya ini ada WinRAR, sudah terinstall. Langsung saja direktori Laragon bin Notepad++ yang tadi kita kosongkan itu kita timpa dengan hasil downloadan kita untuk Notepad++ Portable. Drag saja ke situ. Kemudian seharusnya saat kita menjalankan kembali ke kanan tools Notepad++, dia akan langsung menjalankan. Karena ini yang versi 32 bit sekarang. Baik, untuk saat ini kalau saya mau mengubah tools Quick Add Configuration, mengubah link download untuk phpMyAdmin, karena ini sepertinya tidak bisa digunakan. Nah, tidak bisa ya. Ada dua cara sebenarnya. Yang satunya kita edit configuration tadi, terus kita ganti linknya ini dengan link download yang terbaru. Tapi ada cara yang lebih mudah sebenarnya. Kita masuk saja ke websitenya phpMyAdmin, phpMyAdmin.net, terus download versi 520, itu sudah langsung memulai download ya. Terus kita buka saja di uh, program untuk mengekstrak seperti Winrar yang saya pakai sekarang ini, masuk ke Laragon, lalu dia ada di etc apps ya. Nah, di etc apps ini karena dia Laragon tidak mendeteksi folder phpMyAdmin, maka eh, jatuh pilihan dari tombol database saat kita klik itu masuk ke HDSQL. Tapi kalau kita ganti dengan phpMyAdmin, saat ini kita ekstrak situ, kita ganti dengan phpMyAdmin, kita tutup WinRAR-nya, terus ini kita rename menjadi hanya phpMyAdmin saja. Oke, seperti itu, tapi ini belum siap digunakan karena file konfigurasinya masih sampel. Kita harus masuk ke situ, terus rename dulu. config.sample.inc.php ini kita rename menjadi config.inc.php. Sudah seperti itu saja. Maka, kalau sekarang ini kita klik database, dia tidak lagi menuju ke HiDSQL, tapi menuju ke phpMyAdmin karena dia mendeteksi ada folder itu di etc apps ya.
Oke, untuk masalah PHP MyAdmin teratasi, untuk masalah Notepad++ juga teratasi. Sekarang bagaimana kita mengganti versi PHP yang masih versi 7.4.19 ini menjadi PHP versi 8.1 terbaru yang 32 bit. Kita bisa cari di Google dengan keyword misalnya VSP download download ya. Nah, ada di downloads seperti itu. Boleh pakai yang versi terbaru, misalnya current stable 8.2.1 atau 8.1.14 ini ada. Kita jangan download yang ini karena ini untuk yang di Linux ya. Kita ambil yang Windows download. Nah, di Windows download ini ada beberapa versi thread safe dan non thread safe. Seperti kita lihat yang dipakai oleh Laragon yang versi 74 itu adalah TS atau thread safe. Kita tidak bahas mengenai perbedaan keduanya, kita langsung cari mana yang eh, X86 ya, jangan yang X64. Itu ada bawahnya X86 thread safe. Ingat ini tadi 8.1.14. Berarti kita pilih yang ini X86 thread safe 26 MB. Langsung saja bisa kita klik di sini di tampilan untuk progres downloadnya biar nanti bisa langsung terbuka oleh WinRAR. Kemudian sambil menunggu download bisa kita siapkan eh, kemana kita nanti mengekstraknya. Itu bisa kita cek ya. Kita bisa masuk direktorinya lewat ini versi yang sekarang berjalan atau lewat root terus ada di Laragon bin PHP. Ini adalah versi yang sekarang terpakai. Kalau kita mau menambahkan versi yang lain, kita tinggal mengekstrak saja direktorinya ke situ atau foldernya ke situ. Oke, progres downloadnya masih agak lama ternyata. Mungkin server yang menyediakan downloadnya ini kurang optimal karena tadi download yang lain itu tidak terlalu lama. Nah, kemungkinan nanti kalau kita cek requirement dari sambil menunggu untuk Laravel 9 ya, kita cek requirement-nya, dia butuh database-nya itu versi berapa. Nah, ini kalau PHP-nya jelas dia minimal butuh 8.0. Kemudian kita cek di bagian database, dukungan terhadap database-nya itu. Nah, di sini kelihatan bahwa dia mendukung MySQL versi 5.7 ke atas dan MariaDB 10.3 ke atas. Artinya kalau dari Laravel tadi menyediakan 5.7.24 ini seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi sekalipun Laragon mendukung atau memberi fasilitas bagi kita untuk menambahkan another MySQL version, mungkin mirip-mirip dengan cara kita menambahkan versi lain di PHP tadi, tapi saat ini untuk Laravel 9 itu masih didukung oleh apa untuk Laravel 9 masih mendukung penggunaan MySQL versi 5.7. Ya, agak lama juga pada filenya tidak terlalu besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi downloadnya sudah selesai. Saya pause dulu screencast-nya. Nah, sebenarnya ini akan lebih baik kalau tidak langsung dibuka di WinRAR seperti ini, tapi caranya kita ambil downloadnya ya, dekat atau copy ke dalam Laragon bin
PHP, laragon/bin/php, kita paste di situ. Lalu ekstraknya kalau di WinRAR, kita pertahankan direktorinya. Atau kalau Anda mau melakukannya secara manual ya seperti tadi itu di drag tapi dibuatkan foldernya dulu. Seperti ini persis. Ya sebenarnya mungkin tidak harus persis seperti ini ya, tapi biar pola penamaan direktorinya masih terjaga saja. Oke, saat ini di dalam folder Laragon bin PHP kita punya dua folder 74 sama 8114. Kita cek kalau kita klik kanan dari sini ini belum terdeteksi ya. Kita cukup stop saja terus exit dulu dari Laragon. Kita pastikan dia keluar dari Laragon dulu, jalankan kembali. Maka sekarang kalau kita klik kanan, oh tadi sebenarnya mungkin sudah langsung kedetek ya. Tapi saya close dulu. Mungkin tidak perlu di close. Mungkin Anda coba nanti setelah menambahkan folder itu apakah langsung terdeteksi atau tidak. Nah untuk saat ini yang jelas sudah terdeteksi. Kita tinggal pilih saja PHP 8114. Kita klik. Kemudian start all. Maka dia sudah menggunakan PHP 8114. Kalau kita buka di web. Oke, ada kesalahan di sini. Apa sih cannot start reason unknown? Baik, kita lanjutkan dulu. Yang tadi error muncul setiap kali kita mau menjalankan web yang memerlukan eh, eksekusi terhadap file PHP, langsung Apache-nya itu crash. Ternyata salah satu hasil pencarian saya menyuruh pesan error kita sama persis dengan ini atau mirip-mirip dengan ini. Errornya juga sama. Ternyata disuruh menginstal Visual Studio 2019 redistributable. Tepatnya Visual C++ redistributable untuk Visual Studio 2019. Untuk mengeceknya apakah di sistem operasi kita sudah ada atau belum, kita bisa cek di sini ya. Nah, di sini hanya 2013 dan 2017. Ternyata PHP-nya tadi itu dikompil menggunakan Visual C++ 2019 misalnya. Baik, kita lanjutkan setelah mencari ke sana kemari. Inginnya saya download dari situsnya Microsoft langsung, tapi malah sulit sekali. Akhirnya dapat dari situs lain yang bukan resmi dari Microsoft, tapi seharusnya eh, tetap bisa untuk mengatasi masalah kita tadi. Terlihat ini versinya 2015 sampai 2019, 1424. Pesan errornya tadi seperti itu ya, semoga sesuai ya. Kita cek dulu install. Kalau tidak ya mungkin kita harus cari file VC Redis yang lain atau installer VC Redis yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Apache dan PHP yang kita download tadi, karena dari php.net tidak ada pilihan lain selain yang tersedia di situ. Untuk versi Visual C dan Visual Studio yang digunakan itu ya berbeda jauh antara versi 8 dengan versi 7.4, 7.4 terbaru. Untuk semua sampai 8.2 ini sudah menggunakan VS16. Oke, setupnya selesai, tapi di sini sepertinya ya berubah ya. 2015 sampai 2019. Mungkin perlu kita stop dulu. Exit mungkin ya. Terus kita jalankan kembali. Mengarah call, start all. Oke, terlihat bahwa PHP ini sudah jalan. Ini pertanda baik. Berarti sekarang kalau kita buka web, juga tampil PHP versinya juga 8027 dari yang saya tambahkan tadi karena penasaran permasalahannya ada di mana. Sekarang kalau saya ganti ke 8.1 lagi, meskipun 8.0 juga sudah cukup didukung oleh
sudah cukup untuk digunakan menginstal Laravel 9, tapi saya ganti ke 81. Oke, ada permasalahan lain seperti oh, stop dulu. Saya pindah versi PHP dalam kondisi servernya jalan, ternyata langsung crash seperti tadi. Kita start all, web lagi, sekarang jadi 814. Salah satu yang kita harus persiapkan saat ingin menjalankan Laravel versi tertentu adalah kita cek library atau extension yang dibutuhkan oleh PHP-nya itu apa saja. Nah, karena kita mendownload PHP dari situs php.net tadi ya, mungkin ada extension yang belum diaktifkan secara default. Oke, namanya Laravel Requirement Checker. Apakah ini sudah diupdate? Kita cek juga. Oke, di sini ada keterangannya ini bisa untuk Laravel 9 ya. Berarti bukan requirement.php, saya salah ingat, harusnya cek.php. Kita tinggal klik ini terus kemudian hmm, atau dari depan tadi kita download zip aja. Nah, terus kita taruh di claragon www filenya, kita drag saja ke situ, cek.php, kita klik dengan localhost cek.php. Oke, dia akan menampilkan kesiapan sistem kita untuk Laravel 9 atau yang terbaru saat video ini dibuat. Di situ dia membutuhkan mcrypt ya. Yang lainnya ini sudah centang, sudah tersedia. Nah, warning undefined array key ini sepertinya dia membutuhkan library mcrypt yang belum terinstall. Tapi untungnya Laragon ini juga menyediakan mekanisme yang sangat mudah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan extension. Ya, semoga ada. Sepertinya mcrypt tidak ada ya. Oke, kita cek di sini. Tidak ada mcrypt. Toh langsung kita coba saja lah. Karena semua yang lain itu sudah tercentang. Oke, maaf ini belum saya install VS Code atau kita tidak pakai VS Code dulu untuk saat ini juga tidak apa-apa. Oke, langsung kita coba untuk quick app Laravel itu kita cek konfigurasinya dulu. Eh, untuk Laravel dia akan menggunakan versi terbaru Composer Create Project Laravel itu akan menginstal versi terbaru. Klik kanan quick app Laravel. Misal kita namanya Laravel 9 tuh. Oke, ternyata banyak sekali errornya. Baik itu seperti ya, deprecation notice ya. Kita harusnya masuk ke terminal dulu. Wow, kitnya gagal diinstal. Lalu kita cek dengan php main p, dia sudah lap.
8114 itu juga dengan CMD harusnya PHP mainframe. Nah, ini ternyata PHP belum dikenali sebagai belum diregister di pet ya. Apakah di sini kita bisa meregistrasikan ke pet, add Laravel untuk pet. Ini we need to log on and log off and log on again. Ini kita cukup tutup saja. Jalankan sekali lagi cmd php main p. Oke, sudah dikenali. Terus kita coba jalankan komposer main v besar. Nah, di situ ada keterangan deprecated composer version 1.8.0. Dia sudah tidak didukung, maka kita coba jalankan composer self update ya. Ya, meskipun ada warning, oke, ini ada masalah. Sepertinya komposer versi 1.8 tadi tidak kompatibel dengan PHP 8. Kita fallback aja ke PHP 7.4 untuk menginstal komposernya. Terus karena habis mengubah versi PHP, pad-nya kita remove dulu. Mungkin ditambahkan secara langsung bisa, tapi kita pastikan dulu ya. Edit ke pad, terus kita jalankan cmd php main PHP main kecil 74, lalu kita jalankan komposer main v besar, tidak ada warning, komposer self update. Agar dia mengupdate ke komposer versi 251. Sekarang komposernya sudah terbaru dan kita bisa balikin lagi PHP-nya ke versi 8.1.14. Bagaimana kalau pad-nya ini tidak kita remove, langsung di-add saja. Ingat, setiap mengganti pad kita harus matikan dulu CMD-nya, terus jalankan lagi. Oke, sudah PHP 8.1.14. Tadi errornya karena PHP belum ditambahkan ke pad, kemudian komposer juga masih eh, tidak kompatibel dengan PHP versi 8 karena masih komposer 1.8 berapa tadi? 1.8 kalau tidak salah. Maka kita coba lagi. Kalau sekarang ini untuk membuang sebuah app yang sudah kita buat itu kita bisa delete project ya. Delete project Laravel 9 yang tadi kita buat. Lalu buat lagi. Laravel 9. Semoga dengan membuat ulang ini tidak memicu error. Kalau nanti memicu error ya kita ganti nama project saja. Oke, nah beda ya tampilannya, tidak ada pesan yang aneh-aneh lagi. Sepertinya berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Tergantung koneksi internetnya juga dan prosesor yang digunakan. Nah, biasanya yang lama itu mengenerate auto load file tadi, tapi ini sekarang sudah selesai sampai di sini. Nah, kalau ini tidak segera kembali ke prompt kembali, tidak segera kembali menampilkan prompt, berarti ini promptnya ini perlu kita yes dulu. Dia dibutuhkan untuk membuat domain lokal bagi virtual hostnya. Setelah kita pilih yes, dia akan tampil ke situ. Terus URL-nya ini, kalau di Windows 7 itu begini ya, edit, mark, kita drag, enter, lalu kita paste di sini, paste info. Sudah jadi Laravel 9 terinstall di Windows 7 32 bit. Nah, sekarang langkah selanjutnya Anda tinggal
menyesuaikan project ini di IDE yang Anda sukai, misalnya Visual Studio Code ataupun PHP Storm dan lain sebagainya. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan taruh di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.